Saudara, welcome to Gibeon Church. Ini tempat bukan untuk orang yang sempurna, tetapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kasih karunia dan Injil Yesus Kristus. Amin, saudara. Hari ini kita masuk di dalam pertanyaan katekismus minggu yang ke-11. Nah, saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kemudian kita bersama membaca untuk jawaban dan ayat Alkitabnya. Apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-6, ke-7, dan ke-8? Ke-6, bahwa kita tidak boleh menyakiti, membenci, atau memusuhi sesama kita, tetapi harus sabar dan penuh damai, bahkan memperlakukan musuh dengan kasih. Ke-7, bahwa kita pantang melakukan perbuatan asusila, tetapi harus hidup kudus dan setia, baik dalam pernikahan maupun ketika hidup melajang. Menjauhi segala tindakan, penampilan, perkataan, pikiran, keinginan yang tidak kudus, dan apapun yang bisa mengarah kepada hal-hal itu. Ke-8, bahwa kita tidak boleh mengambil tanpa izin milik kepunyaan orang lain atau menahan kebaikan dari seseorang untuk kepentingan kita. Roma 13 ayat yang ke-9. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik setiap larangan negatif yang Tuhan beri kepada kita, kepada umatnya, itu mengandung sebuah implikasi yang positif. Misalnya ketika kita diberi perintah, jangan membunuh, maka implikasi positifnya ialah haruslah kita mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita secara radikal. Ketika kita diberi perintah jangan berzinah, maka implikasi positifnya ialah haruslah kita hidup di dalam kesetiaan kepada pasangan kita, kepada suami atau istri kita. Dan kalau kita masih single, kita bisa menjunjung tinggi kekudusan hidup yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita sekalian. Dan ketika kita diberi perintah jangan mencuri, maka implikasi positifnya ialah hendaklah kita hidup di dalam kemurahan hati kepada orang lain. Tetapi masalahnya saudara, kita tidak bisa menaati perintah ini dengan sempurna. Kita seringkali gagal di dalam mengasihi sesama kita, apalagi mengasihi musuh kita. Kita seringkali berlaku tidak setia kepada pasangan kita, ataupun kita gagal di dalam menjaga kekudusan hidup. Kita juga bahkan jatuh bangun di dalam persoalan mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Tetapi puji syukur saudara, karena Kristus, Adam yang kedua, manusia yang sempurna, kepala dan wakil dari seluruh manusia yang sudah memenuhi sendiri semua kewajiban itu dengan sempurna. Kita yang adalah seteru Allah, justru dikasihinya dengan kasih yang sempurna. Di dalam ketidaksetiaan kita, justru dia setia. Bahkan dia memberikan dirinya untuk kita selagi kita masih berdosa. Sekarang ini saudara, karena Kristus sudah mengerjakan seluruh tuntutan hukum Taurat itu, maka kita dapat dengan mantap, dapat hidup di dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah itu. Dan kita juga dapat hidup tanpa rasa takut lagi ditolak oleh Allah atas ketidaksempurnaan kita di dalam ketaatan kita untuk melakukan hukum Taurat. Hari ini saudara, kita disadarkan kalau kita bisa menaati hukum-hukum Tuhan, itu karena Kristus sudah terlebih dahulu mengerjakan dan menyempurnakannya bagi kita. Mari saja kita boleh berdiri bersama. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan
di dalam pengakuan dosa kita, atas ketidakmampuan kita di dalam menaati hukum-hukum Allah. Dan kita mau bersyukur atas anugerah-Nya yang memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan. Mari saudara kita mengambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami tahu kami manusia yang berdosa. Kami tidak mampu memenuhi seluruh hukum-hukum yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia, mati menggantikan kami yang berdosa ini. Dan kebangkitannya memberikan jaminan kepada kami bahwa kami bisa menaati hukum-hukum itu. Karena Kristus sudah mengerjakannya dengan sempurna. Oh Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami umat-Mu, berikan kekuatan dan biarlah Roh-Mu yang kudus menopang kami untuk menjalani hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam kesetiaan kepada Tuhan yang sudah menebus kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.